Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Asmalinda dengan ID 21020820 agent IOA Gold cabang Pekanbaru. Baiklah teman-teman semua, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas prinsip bisnis emas. Jadi teman-teman, prinsip bisnis emas itu ada 3, yaitu emas itu tidak ada istilah kadaluarsa, tidak ada istilah barang bekas, dan mudah diuangkan. Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu prinsip emas yang pertama, emas tidak mengenal kadaluarsa. Apa sih yang dimaksud dengan kadaluarsa? Kadaluarsa adalah sesuatu yang karena perubahan waktu atau zaman maka sudah tidak bisa terpakai kembali. Nah, jadi misalnya barang-barang yang udah ada di rumah kita yang sudah habis kadaluarsanya tentu tidak bisa terpakai dan harga jualnya juga akan jadi turun ya teman-teman. Kenapa ada kadaluarsa? Karena produk tersebut sudah terlewat masa pakainya atau sudah dinyatakan tidak berlaku lewat sebuah undang-undang. Jadi teman-teman seperti kita kalau masuk ke supermarket ya teman-teman, di jajaran supermarket itu di rak-rak itu kita bisa lihat seperti roti, kue, susu atau jus. Nah di situ kan ada tanggal kadaluarsanya. Contohnya misalnya diproduksinya tanggal 1, nanti kadaluarsa sekitar tanggal 7 atau tanggal 10. Jadi ada kadaluarsanya. Dan kalau kita beli obat begitu juga tuh teman-teman, ada kadaluarsanya. Jadi kalau seandainya obat itu sudah kadaluarsa, tentu tidak berfungsi lagi, bukannya malah menyembuhkan, malah menyakitkan kita nanti kan. Jadi bagaimana kalau dengan emas? Nah kalau emas ini tidak ada istilah kadaluarsa. Dari dulunya sampai sekarang yang nama emas ya tetap emas. Mungkin kita dulu pernah dengar cerita ini, oh dapat harta karun di sana berupa emas. Nah kalau diuangkan sekarang nilainya tetap akan terjaga dengan harga emas saat ini ya. Jadi teman-teman, emas itu mau dijual untung, mau didiamkan juga untung. Apalagi kalau didiamkan lebih jangka waktunya lebih lama ya tambah mahal ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke prinsip emas 2. Prinsip emas 2 itu emas tidak mengenal kata barang bekas. Jadi artinya apa sih teman-teman tidak mengenal barang bekas? Adalah barang baru telah dipergunakan serta telah menurun kualitasnya dengan seiring waktu penggunaan. Jadi kalau misalnya barang baru kita pakai, seiring waktu penggunaan tentu kualitas barangnya juga akan menurun. Nah itu teman-teman dibilang barang bekas. Yaitu kenapa sih ada istilah barang bekas? Yaitu tadi teman-teman, barang yang sudah dipakai orang atau kualitasnya yang sudah menurun. Tentu dengan itu diikuti dengan harga jual yang menurun juga ya. Jadi contohnya tuh ya teman-teman, seperti kita punya mobil, punya motor, atau barang-barang elektronik yang di rumah. Kalau seandainya kita beli baru nih, nah misalnya beberapa tahun ke depan pengen kita jual, tentu harganya tidak sama lagi dengan harga jual. Tentu harganya akan jauh turun ya teman-teman, karena itu dari dunia barang bekas. Bagaimana dengan emas? Nah tadi udah kita bahas juga di poin 1 tuh bahwa emas itu nggak ada barang bekasnya. Rasanya tuh dari zaman dulu tuh, misalnya kita dihadiahin emas sama nenek kita itu waktu kita kecil, kita uangkan saat kita dewasa. Sekarang tentu akan berlipat-lipat harganya ya teman-teman ya. Misalnya kita dikasih hadiah pada tahun 2001 itu harganya emas mungkin sekitar 200-an. Nah harga emas tahun 2017 itu sudah 600-an ya teman-teman. Jadi berapa kali lipat itu keuntungan yang kita peroleh. Karena itulah teman-teman, emas itu tidak ada istilah barang bekas. Mungkin teman-teman juga pernah dengar nih istilah emas tua sama emas muda. Apakah itu terkait dengan emas bekas atau emas tidaknya emas? Jadi menurut SNI nomor 13/3487/2005, standar karat emas itu
yang 18 sampai 24 karat itu emas dinyatakan emas tua yaitu sekitar 70%, dan 12 sampai 14 karat emas muda kecil dari 70%. Nah, gimana dengan IOA Gold? IOA Gold itu menurut XNI sudah emas 24 karat. Ya teman-teman ya, jadi jangan ragu, kita udah sesuai dengan XNI kalau kita memang emas 24 karat. Nah teman-teman, sebaru-barunya emas nih, emas baru nih, sebaru-barunya emas baru, pasti lama-lama juga bakalan jadi emas lama. Tetapi harganya makin lama akan makin meningkat. Ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nih tidak ada barang bekas di emas ini, jadi bagaimana dengan berputarnya ekonomi di komoditi emas ini? Nah di situ tuh teman-teman kita mengenal harga buyback, yaitu harga terjadi untuk berputarnya ekonomi dan komoditas emas. Makanya kita mengenal dengan harga buyback. Nah, untuk lebih mengenal harga buyback ini ya teman-teman ya, di sini mungkin bisa saya jelaskan sedikit, yaitu satu, harga penetapan harga buyback, dua, untuk siapa harga buyback itu. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang penetapan harga buyback. Penetapan harga buyback itu kesepakatan internasional. Ada spread presentasi harga antara harga konsumen dengan harga konsumen jual dengan harga konsumen yang beli. Kemudian ada IOA Gold berpatokan pada harga perusahaan emas BUMN. Jadi buybacknya IOA Gold ini sudah berpatokan pada emas BUMN ya teman-teman. Jadi tuh harga buyback itu sama tuh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Misalnya saya ini kan di Pekanbaru nih. Nah nanti saya misalnya pergi jalan nih ke Sumatera Barat ya, ke Padang gitu. Saya bawa tuh IOA Gold-nya, ternyata saya di Padang tuh kehabisan uang. Nah gimana caranya? Saya tinggal mencari agen IOA Gold yang di Padang. Nah saya langsung buyback di situ, dan harga itu nasional sama di seluruh Indonesia, dan itu tidak akan merugikan kita ya teman-teman ya. Kemudian harga buyback itu ditetapkan di bawah harga beli normal agen, sehingga agen mau membeli emas dari konsumen ya, supaya tetap berputar. Makanya ada harga buyback. Jadi di bawah harga agen, jadi setiap kali konsumen mau buyback, agennya akan mengambil harga emas tersebut. Kemudian harga buyback itu berubah mengikuti kenaikan harga emas. Nah, jadi dengan berubahnya harga emas seperti ini nih teman-teman, misalnya harga emas sekarang lagi turun, tentu harga buybacknya akan ikut turun. Nah kalau harga buybacknya naik, harga emasnya juga akan ikut naik teman-teman. Nah yang kedua itu untuk siapa harga buyback itu? Ya teman-teman, harga buyback itu bisa untuk AOG, Agent of Gold, MOG, Member of Gold, dan konsumen. Ya teman-teman, jadi harga buyback itu memang diperuntukkan untuk konsumen yang sudah memiliki emas dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau seandainya nih teman-teman beli emas nih, teman-teman beli emasnya hari ini, terus besok mau dijual, ya tentu teman-teman akan rugi. Tentu harga buybacknya belum menguntungkan teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman beli emasnya sekarang dan buyback sekitar 3 atau 5 tahun ke depan, itu akan sangat menguntungkan oleh teman-teman. Jadi harga buyback itu memang untuk yang konsumen yang memiliki emas lama ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke riset emas yang ketiga, yaitu emas mudah diuangkan. Jadi contohnya gini nih teman-teman, kita tuh punya aset seperti rumah, dijual cepet gitu tulisannya kan, atau misalnya atau sebidang tanah dengan luas sekian-sekian, atau mobil. Nah saat kita teman-teman, saat kita butuh uang, kita jual tuh aset kita tadi, apakah itu akan laku dalam 1 atau setengah jam ke depan? Tentu tidak ya teman-teman, itu akan memakan waktu lama ya, surat menyuratnya, jual belinya, siap itu tawar menawarnya, itu akan memakan waktu lama ya teman-teman ya. Jadi bagaimana dengan uang dengan IOA Gold atau emas? Dengan emas ini teman-teman, itu tuh hanya hitungan menit itu bisa terjual itu, kurang dari setengah jam itu teman-teman.
Begitu teman-teman misalnya pengen buyback, teman-teman bisa langsung menghubungi agent atau member Upwork-nya. Nah, nanti di situ agentnya akan memasukkan ke buyback channel namanya. Di situ tuh teman-teman bakalan berebut tuh, nanti nggak sampai setengah jam emas yang di buyback tadi akan diambil sama AOG yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu tuh, nanti bilang susah nih dijual, susah nih. Nyatanya alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah nih sampai saat sekarang kalau setiap kali kita ada channel buyback, itu tuh teman-teman kurang dari setengah jam itu udah habis emasnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa menghubungi para agent. Di data sekarang itu ya teman-teman ya, ada sekitar 78 cabang di seluruh Indonesia, 3.000-an AOG, 4.000-an member of gold. Jadi teman-teman jangan khawatir, sudah banyak di sekitar kita ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya akan makin bertambah ya teman-teman ya. Kita berdoa sama-sama ya, semoga ini semakin baik ke depannya. Kemudian kalau seandainya kita nih pengen ada emas perhiasan, nah kalau kita punya emas perhiasan, bagaimana kalau kita mau buyback? Nah kalau kita mau buyback tentu ada resikonya tuh teman-teman. Misalnya nih resikonya seperti kita harus keluar rumah, kita harus mendatangi toko emasnya, kita harus antri di toko emasnya. Kemudian belum lagi resiko kita kecopetan di jalan atau kita kecelakaan di jalan. Nah kita jadinya ruginya 2 kali tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya buybacknya di agent, teman-teman para konsumen tinggal menghubungi agentnya masing-masing ya, dan itu prosesnya sangat cepat. Nah itu tadi maksudnya emas itu mudah diuangkan. Nah teman-teman di sini ini jangan ragu ya teman-teman, mulai sekarang nabung dengan IOA Gold. Insya Allah emasnya barokah dunia dan akhirat. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.